11 Oktober 1492. Malam itu, kapal Santa Maria sedang melintasi wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Laut Sargasso. Dalam catatan log kapalnya, Christopher Columbus menuliskan sesuatu yang tidak masuk akal bagi seorang navigator kawakan. Dia melihat sebuah bola api raksasa jatuh di langit langsung ke dalam laut. Beberapa jam kemudian, dia melaporkan adanya cahaya aneh, seperti lilin kecil yang bergerak naik turun di cakrawala yang seharusnya kosong. Namun, yang paling mengganggu Columbus bukanlah cahaya itu, melainkan jarum kompas yang seharusnya menjadi satu-satunya panduan di tengah samudra mulai berputar tidak menentu. Dia mencatat bahwa arah utara pada kompas tidak lagi sinkron dengan posisi bintang-bintang. Columbus saat itu belum menyebutnya segitiga Bermuda. Baginya, itu adalah pertanda buruk dari alam saja. Namun, apa yang dia saksikan saat itu akan menjadi topik pembicaraan orang-orang beratus-ratus tahun setelahnya. Nah, maka dari itu, siapkan pikiran terbukanya dan tonton video ini sampai habis. Free man. I take pride in the words, "Give me a time." I don't know, it looks kind of eerie here. There's nothing much around, is there? Wilayah ini secara geografis mencakup sekitar 1,3 juta kilometer persegi. Sebuah bentangan laut yang secara statistik adalah salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Tapi, dari mana nama segitiga Bermuda berasal? Nama itu tidak muncul di peta resmi pemerintah atau organisasi hidrografi manapun. Istilah ini lahir dari mesin ketik seorang penulis fiksi picisan bernama Vincent Gandis. Pada tahun 1964, melalui majalah Argosy, Gandis menulis artikel berjudul The Deadly Bermuda Triangle. Dia adalah orang pertama yang menarik garis imajiner di peta dan mengklaim bahwa di dalam batas-batas inilah kapal dan pesawat menghilang secara sistematis. The aircraft complement of a new carrier, fighters, dive bombers, torpedoes. Dia menyoroti bahwa banyak dari kehilangan ini terjadi dalam kondisi cuaca yang sangat baik, tanpa ada pesan darurat Mayday, dan tanpa meninggalkan serpihan sedikit pun. Mari kita bicara fakta. Kasus terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat yang tidak melibatkan peperangan terjadi di sini. Maret 1918, USS Cyclops, sebuah kapal pengangkut bahan bakar raksasa dengan panjang 165 meter, membawa 309 awak dan ribuan ton biji mangan. Kapal ini berangkat dari Brazil menuju Baltimore. Laporan terakhir menyatakan bahwa mesin kapal berfungsi normal dan cuaca terang. Namun, USS Cyclops tidak pernah sampai. Angkatan Laut AS melakukan pencarian besar-besaran, menyisir setiap mil jalur yang dilewati. Hasilnya, nol. Tidak ada tumpahan minyak, tidak ada sekoci yang mengapung, tidak ada satupun mayat yang ditemukan. Hingga saat ini, USS Cyclops adalah kapal terbesar yang hilang tanpa jejak di segitiga Bermuda. Namun, horor yang sebenarnya dimulai setelah Perang Dunia II berakhir. 5 Desember 1945, sebuah misi latihan rutin yang dikenal sebagai Flight 19 berangkat dari Florida. 5 pesawat pengebom TBM Avenger dengan 14 pilot dan awak berpengalaman. Pemimpin penerbangan adalah Letnan Charles Taylor. Dia memiliki lebih dari 2.500 jam terbang. Di tengah latihan, radio pangkalan menangkap suara Taylor yang terdengar sangat bingung. Semuanya terlihat salah, bahkan lautnya tidak terlihat seperti biasanya. Angkatan Laut segera mengirimkan pesawat penyelamat BBM Mariner dengan 13 kru untuk mencari mereka. Tragisnya, hanya dalam hitungan menit setelah mengudara ke arah koordinat Flight 19, pesawat penyelamat ini juga hilang dari radar. Dalam satu sore, 6 pesawat dan 27 orang lenyap. Keanehan Flight 19 bukan hanya pada hilangnya mereka, tapi
ada fakta bahwa mereka menghilang saat mereka berkomunikasi dengan daratan. Mereka tidak jatuh karena badai. Mereka tersesat di ruang yang mereka sendiri tidak kenali. Logika ini membawa kita pada kejadian lain di tahun 1921. Carol A. Deering. Kapal ini ditemukan terdampar di Diamond Shoal. Saat tim penyelamat menaiki deknya, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan karena kekosongannya. Meja makan sudah ditata, makanan siap disajikan, pakaian para kru tergantung rapi, tapi tidak ada satupun manusia di sana. 2 kucing kapal adalah satu-satunya makhluk hidup yang tersisa. Jika kasus USS Cyclops dan Flight 19 adalah tentang kehilangan, maka kasus Bruce Kernan adalah tentang pelarian yang tidak masuk akal. Tahun 1970, Bruce Kernan terbang dengan pesawat kecil dari Pulau Andros menuju Palm Beach, Florida. Di tengah jalan, dia melihat awan kecil yang terus membesar dengan kecepatan yang mustahil. Kernan menceritakan bahwa awan itu membentuk sebuah terowongan atau pusaran silindris. Saat dia terbang masuk ke dalamnya, semua instrumen navigasi di kokpitnya mati total. Dia tidak lagi melihat langit dan laut, melainkan sebuah kabut elektronik berwarna abu-abu keputihan yang terlihat seperti garis-garis statik. Dia merasa berat badannya berkurang, seolah gravitasi tidak lagi bekerja. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dia keluar dari kabut itu dan menyadari bahwa dia sudah berada di atas Miami. Masalahnya adalah, perjalanan itu hanya memakan waktu 47 menit, padahal seharusnya memakan waktu minimal 75 menit. Secara teknis, pesawat itu seolah-olah melompati ruang dan waktu sejauh 160 km. Kisah Kernan menjadi dasar teori elektronik fog. Para penganut teori ini percaya bahwa segitiga bermuda adalah rumah bagi anomali ruang waktu atau wormhole alami. Logikanya sederhana namun liar. Jika bumi memiliki medan magnet yang sangat kuat di titik-titik tertentu, mungkinkah medan magnet itu mampu membengkokkan dimensi? Namun, teori konspirasi tidak berhenti di fisika kuantum. Kita harus melihat ke bawah laut, tepatnya di lepas pantai Pulau Bimini. Pada tahun 1968, penyelam menemukan susunan batu bawah laut sepanjang 800 meter yang terlihat seperti jalan raya yang sengaja dibangun. Banyak yang mengaitkan penemuan ini dengan ramalan Edgar Cayce, seorang cenayang Amerika yang memprediksi bahwa sisa-sisa benua Atlantis yang hilang akan ditemukan di dekat Bahama. Teori ini mengklaim bahwa di dasar segitiga Bermuda terdapat sisa-sisa teknologi kristal raksasa milik Atlantis yang masih aktif. Kristal ini diduga memancarkan energi elektromagnetik yang sangat kuat secara acak, yang mampu mengacaukan kompas kapal dan menjatuhkan pesawat dari langit. Bagi mereka yang skeptis terhadap Atlantis, ada penjelasan lain yang lebih ekstraterestrial. Segitiga Bermuda sering disebut sebagai lokasi underwater UFO atau USO. Logikanya, laut di wilayah ini adalah salah satu yang terdalam di dunia, terutama di palung Puerto Rico yang mencapai kedalaman 8.000 meter lebih. Lokasi yang sempurna untuk pangkalan yang tidak ingin terdeteksi oleh manusia. Teori-teori tadi terdengar seperti naskah film fiksi ilmiah. Namun, mereka lahir karena satu alasan kuat: kurangnya bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun, saat kita mulai menggunakan kacamata sains modern, tabir misteri ini mulai tersingkap dengan penjelasan yang jauh lebih mematikan daripada alien atau Atlantis. Mari kita tinggalkan mitos dan masuk ke fakta geologi. Salah satu penjelasan paling masuk akal tentang hilangnya kapal secara tiba-tiba adalah gas metana. Methane itself is a colorless, odorless gas. You might be familiar with methane as natural gas to heat your home.
But in very special cases, especially at the bottom of the ocean, these pockets of natural gas can get so compressed that they turn essentially into an ice, into a form of solid. Di bawah dasar laut segitiga Bermuda, terdapat cadangan gas metana beku yang sangat besar dalam bentuk hidrat. Ketika terjadi pergeseran lempeng atau aktivitas seismik kecil, kantong gas ini bisa pecah. Jutaan ton gas metana akan meluncur ke permukaan dalam hitungan detik. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai white water. Ketika gas ini bercampur dengan air, massa jenis air akan turun drastis. Kapal seberat apapun tidak akan bisa mengapung di atas air yang bercampur gas. Mereka akan langsung tenggelam ke dasar laut seolah-olah lantai samudra terbuka di bawah mereka. Lebih buruk lagi, jika gas ini naik ke udara, ia akan mematikan mesin pesawat. Metana akan menggantikan oksigen yang dibutuhkan mesin piston untuk pembakaran, menyebabkan mesin mati seketika tanpa peringatan. Faktor kedua adalah gelombang monster. Selama puluhan tahun, para pelaut bercerita tentang tembok air setinggi 30 meter yang muncul entah dari mana di tengah laut yang tenang. Sains baru membuktikan keberadaan gelombang ini pada tahun 1995 melalui rekaman satelit. Segitiga Bermuda adalah tempat pertemuan berbagai arus kuat, termasuk arus teluk. Arus ini sangat cepat dan turbulen, bergerak seperti sungai raksasa di dalam laut. Ketika badai datang dari arah yang berlawanan, arus ini bisa menciptakan gelombang tegak lurus yang mampu mematahkan kapal tanker menjadi dua bagian hanya dalam satu hantaman. Arus teluk ini juga yang menjelaskan mengapa tidak ada serpihan yang ditemukan. Ia membawa puing-puing kecelakaan ribuan kilometer jauhnya ke arah utara dalam waktu singkat. Lalu, bagaimana dengan masalah kompas Columbus? Ada penjelasan ilmiah yang disebut Agonic Line. Bumi memiliki kutub utara geografis dan kutub utara magnetik. Biasanya, pelaut harus menghitung selisih antara keduanya agar tidak tersesat. Namun, ada jalur di mana kedua kutub ini sejajar sempurna. Segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana kompas akan menunjuk ke utara sejati tanpa perlu penyesuaian. Bagi navigator yang tak terbiasa, perubahan kecil dalam pembacaan ini bisa menyebabkan kesalahan fatal yang membawa mereka ratusan mil keluar dari jalur hingga kehabisan bahan bakar. Bukti yang paling membosankan sekaligus paling nyata berasal dari statistik. Lloyd's of London, perusahaan asuransi laut terbesar di dunia, secara konsisten menyatakan bahwa segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya dibandingkan wilayah laut manapun di dunia. Jika kita melihat peta lalu lintas udara dan laut secara real time, wilayah ini adalah salah satu yang terpadat. Secara statistik, jumlah kecelakaan di sini sebanding dengan volume kendaraan yang melintas. Sederhananya, jika ada lebih banyak orang melintas di sebuah jalan, maka akan ada lebih banyak kecelakaan di jalan tersebut. Manusia benci dengan ketidakpastian. Kita lebih suka percaya pada alien, lubang cacing, atau Atlantis daripada menerima kenyataan bahwa kita hanyalah makhluk kecil di atas planet yang 70% wilayahnya adalah air yang belum terpetakan sepenuhnya. Segitiga Bermuda mungkin tidak menyimpan monster, tapi ia menyimpan pengingat bahwa di tempat yang paling tenang sekalipun, alam selalu punya cara untuk menghapus keberadaan kita tanpa meninggalkan jejak.